Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Kita sekarang berada di Kamsel Talk bersama Mas Didi Riyadi. Waduh. Ya, ini suatu kehormatan. Saya yang Mas Didi terima mau kasih. kesini. Aduh, saya yang terima kasih Bapak. Saya Nah, yang terima Mas kasih. Didi, ini kita mau bincang-bincang kaitannya dengan masalah berlalu lintas ya. Mungkin apa saja kita Wah, ini pas bincangkan. Apalagi anak-anak muda sekarang Ya. ini atau pengguna jalan seringkali kalau saya lihat mungkin mereka nggak sengaja, Jangan sengaja. tapi sudah terbiasa Kebiasaan. dengan hal-hal yang tidak benar. Katakan, alah cuman segitu untuk melawan arus, parkir sembarangan, apalagi nggak pakai arus. helm, ya gitu ya. Kalau nanti dikasih tahu, ditegur, malah marah duluan. Wah itu. Baru mau bilang. Saya baru mau bilang kalau di sini itu lucu. Yang lebih galak yang lawan arus. Yang lawan arus. Eh. Nah, udah gitu marah-marah lagi. Marah-marah. Wah, Galakan yang salah ya Pak ya. dan merasa gini loh, bukan malu kalau melanggar tapi malah bangga kalau melanggar, atau diceritakan wah melanggar nggak apa-apa, nyatanya gitu-gitu iya, aja. Nah, malah ini gitu ya. pendapat Mas Didi gimana nih? Ya sebenarnya makanya mesti sama-sama disadari ya bahwa hal yang paling basic adalah harus tahu dulu dan harus mengerti dulu bahwa kalau melanggar, ya namanya melanggar, Berdampak luas. lo yang salah. Ya, merasa bersalah begitu ya Mas Didi? Iya salah, lo ngerasa, oh, gue udah, ini salah gue. Kesadaran tinggi, kesadaran diri yang tinggi untuk menyadari bahwa apa ya, gue yang salah ketika melakukan pelanggaran, bukan malah jadi kayak, ya itu yang tadi kayak Tidak saya bilang, merasa saya pernah paling benar ngalamin, lah Pak, itu, soalnya ya, Pak, ya. ada yang satu arah, ada yang lawan arus, galakan yang salah gitu. Sama. Makanya saya kadang suka mikir gitu loh, ini kesadaran akan hal-hal seperti ini yang menurut saya memang di Atau rasa sama- malunya hilang? Atau gimana tuh? Kenapa tuh? Tidak punya rasa malu? Atau menurut Mas lebih Didi ke gimana? kayak muka tembok mungkin ya. Ya. Ini yang paling bahaya karena Iya. ketika dia tidak pernah merasa bersalah atau tidak punya rasa malu. Ini kira-kira Mas Didi punya pengalaman, punya tips mungkin atau trik untuk kita semua harus tahu diri lah. Karena ketika berlalu lintas kan Berlalu kita tidak lintas ya, sendiri, bener banget. ada orang lain. Betul. Kita bener juga banget. pikirkan Ya. keselamatan kita dan orang lain. Ini Mas Didi punya pendapat apa ya? Yang mesti disadari dan diketahui buat semua adalah sebenarnya ingat ketika berlalu lintas lalu kalian melakukan pelanggaran, itu dampaknya bisa ke orang lain juga, Dampaknya ke orang lain. ke pengguna jalan yang lain. Mungkin lo kayak santai aja gitu, it's nothing for you melakukan pelanggaran gitu, like ibarat udah cuek kalau cuma segitu aja apa segala macam. Kita nggak pernah tahu bahwa ada dampak yang besar terhadap pengguna jalan lain. Bayangkan kalau itu terjadi sama kalian, gitu aja. Bisa kembali ke diri kita gitu ya. Iya, terjadi sama kalian, celaka karena kesalahan orang lain atau karena orang lain yang melanggar. Kayak misalnya saya celaka karena ini saya juga pernah ngalamin, Pak. Sayanya celaka karena kesalahan Orang lain. orang lain. Nah. Dia melanggar, sayanya celaka. Itu artinya apa? Berdampak ke orang lain yang juga sebagai pengguna jalan. Harus ada empati. Empati, Harus empati, harus juga peduli iya, gitu ya. harus peduli juga. Karena kan Jangan kita nih suka-suka. kadang-kadang jangan menganggap remeh atau menyepelekan, tetapi kita memang harus memiliki suatu empati. Jangan sampai kita menimbulkan masalah bagi orang lain. Nah, ini Mas Didi, kita setiap hari ini berlalu lintas. Betul. Ketika kita beraktivitas, kita berlalu lintas, melihat orang-orang yang melakukan pelanggaran, melihat orang-orang yang tidak peduli ini, perasaan Mas Didi ini gimana nih? Ya aduk sih, Pak. Kesel. Ada keselnya ada Pak gitu kesel, ya. maksudnya. Nih gara-gara lu nih jadi menimbulkan kemacetan, jadi Kecelakaan, Bang. kecelakaan, akhir jalan jadi macet, segala sesuatunya udah pasti jadi ribet gitu loh. Artinya namanya kontraproduktif semua gitu. iya, maksudnya udah pasti
menjengkelkan, memancing emosi. Iya. Ini kan banyak hal yang merugikan. Iya. Artinya kita ini jangan serampangan, jangan sembarangan, begitu ya. Jangan sembarangan. Kita harus juga tahu ketika ada orang lain melanggar dan mengganggu kita juga akan bisa merasakan seperti itu ya. Iya, Jadi dampaknya jengkel benar. juga, dampaknya setidaknya mengganggu kenyamanan. Nah, ini ada yang kalau masih dilihat pengemudi angkutan umum, bus atau ugal-ugalan. Nah, ini itu gimana? lagi ngalamin. Ini. Kayaknya itu ya Pak, suka-suka aja gitu loh. Suka-suka Padahal dia bawa puluhan nyawa orang, bawa aset perusahaan gitu. Itu makanya saya kadang nggak habis pikir gitu. Ini kan di dalam situ ada banyak orang, ada banyak penumpang. Apa yang nggak mikirin keselamatan penumpang apa gimana? Kayaknya bawanya suka-suka aja gitu, ugal-ugalan gitu. Nah, ugal-ugalan ini kan kadang-kadang begini ya, itu merefleksikan kita ini sengaja atau mungkin ya kalau mau celaka jangan ngajak orang-orang gitu dan jangan di jalan raya kan begitu lah ini. Lo kalau mau celaka sendiri aja, jangan ajak gue gitu. Dan jangan di jalan raya atau jangan di Iya. tempat umum. Tapi kan itu artinya kita ini sayang. Sumber daya manusia adalah aset utama bangsa kita, supaya jangan terjadi korban sia-sia di jalan raya. Iya. Nah, ini Mas Didi mungkin sudah ya banyak pengalaman lah dalam berlalu lintas. Banyak Nah, banget sih, banyak ketika ya ini kita bukan mau menasehati, bukan apa, tapi kalau mau mengatakan stop ugal-ugalan ini gimana menurut Mas Didi itu? Ya artinya yang paling penting seperti yang tadi di awal saya udah sampein bahwa ingat ketika kita menggunakan udah turun ke jalan, berkendaraan di jalan, apapun itu, apalagi melakukan pelanggaran ya, impact-nya pasti akan ke orang lain juga yang sama-sama, kita kan bareng-bareng menggunakan jalan. Ketika tertib berlalu lintas, semua enak. Pengguna jalan yang lain pun juga enak. Ketika lu melanggar, ugal-ugalan atau ngaco gitu di jalan, impact-nya pun juga akan jadi nggak bagus buat pengguna jalan lain. Coba bayangin, jangan egois gitu loh. Ketika itu juga terjadi sama lu, gitu aja. Ketika itu juga terjadi sama kalian merasakan dan mendapatkan impact yang nggak enak gara-gara orang lain. Nah, ini. Jadi Gitu, memang gitu harus aja. stop ugal-ugalan gitu ya. Gitu Jangan aja. sembarangan. Ugal-ugalan ini bukan hanya karena ngebut, parkir sembarangan, melanggar rambu, menerobos traffic light, ya. terus tidak pakai helm. Ini termasuk ugal-ugalan. Jadi ugal-ugalan itu saya kira luas ya, sih artinya. luas, dan ini artinya bukan cuma janganlah disengaja. Janganlah kita bangga kalau melanggar. jangan. Memang kalau kita harus patuh ini bukan suatu ketakutan, bukan cemen gitu ya, tapi justru kita ini peduli ke orang lain. Nah, ini Mas Didi, ada suatu pesan moral yang perlu disampaikan. Mungkin Mas Didi punya pengalaman, tadi katakan harus empati, harus peduli. Ada yang lain Mas, mungkin kira-kira supaya orang ini tetap ingat, tetap waspada, tetap bertanggung jawab dan disiplin. Kita ingat di rumah ada yang menunggu. Di rumah ada yang menunggu. Ada Jadi keluarga, tidak sembarangan gitu iya. ya. Jangan apalagi yang terutama yang udah berkeluarga gitu ya. Di rumah ada yang menunggu gitu loh. Jadi ada yang berharap kita kembali selamat. Kembali dengan selamat dan sehat walafiat gitu. Ya, sekarang ya kalau kita bicara urusan nyawa di tangan Tuhan gitu loh. Orang kapan aja bisa mati lah ibaratnya gitu. Tapi kalau cacat, nah itu gimana tuh kan juga iya, seumur hidup menjadi korban. Iya, artinya makanya menggunakan jalan berkendaraanlah yang baik, tertib berlalu lintas demi keamanan bersama sih, bukan cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain juga yang sama-sama menggunakan jalan sih. Jadi kecelakaan atau celaka itu bisa di mana saja. Bisa di mana kapan saja, siapa saja. Dengan kita pun kalau ugal-ugalan, selain kita yang celaka juga untuk orang lain. Yes, orang lain. Mas Didi, kita untuk closing dalam Kamsel Talk, apa pesan yang mau disampaikan? Silakan Mas.
Yang paling utama adalah terima kasih banyak udah diundang ke Kamsel Talk. Ini pertama kali pas saya. This is my first time. Ini pertama kali. Seneng banget bisa datang ke Korlantas. Tadi udah muter-muter juga, jadi tahu kantornya kayak gini gitu. Terus bisa ketemu juga sama Bapak Krisnanda, bisa ngobrol-ngobrol banyak. Ternyata ini menurut pribadi saya sosok yang unik, Bapak. Sosok yang unik. Saya sempat mikir awalnya nih, aduh, gimana ya nanti ngobrol sama Pak Krisnanda gitu. Ternyata saya pikir, wah pasti mungkin saya takutnya nanti orangnya agak kaku atau gimana gitu. Tapi ternyata asik banget, enak banget, ngobrolnya bisa nyambung dan suka banget sama seni. Tadi kita ngobrol sedikit sebelum podcast mengenai hal-hal yang sifatnya fundamental gitu, kita ngobrol. Saya merasa mendapatkan ilmu yang banyak. Itu artinya adalah buat kalian semua yang dengar adalah penting untuk selalu disiplin dalam berlalu lintas. Itu pun juga yang tadi sempat saya ngobrol sama Pak Krisnanda sebelum podcast ini dimulai tadi, bahwa jangan mikirin diri sendiri lah, jangan suka-suka, jangan egois gitu loh. Ketika kita berkendaraan di luar sana juga banyak yang menggunakan jalan sama seperti kita juga tertib berlalu lintas. Itu dimulai dari diri sendiri. Nggak usah nunjuk orang lain. Lu harus ini, lu harus itu. Introspeksi mulai dari diri sendiri menurut saya sih. Wah, ini terima kasih Mas Didi. Ini kita ada kehormatan beliau mau hadir ke sini. Pesan-pesan yang disampaikan walaupun singkat, tapi saya kira ini sangat penting. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Yes, keselamatan untuk kemanusiaan, dan mudah-mudahan saya diundang sini lagi ya. Oke, Mas. Sangat senang sekali. Ini luar biasa. Stop pelanggaran.